Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa ahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi diyafatul ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal mu'minina wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga nikmat yang satu paket tadi terbawa oleh kita sampai ila yaumil qiyamah. Dan tak kalah pentingnya lagi, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan yang penuh dengan berkah, yakni kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita mudah-mudahan dijadikan abdan syakuro, abdi yang pandai bersyukur, abdi yang selalu taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, memasuki bulan Ramadan, kita sudah akhir dan kita sekarang sudah dikeluarkan lagi daripada bulan Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kemarin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kemarin menjadikan Ramadan yang penuh dengan berkah, menjadikan Ramadan yang penuh dengan barokah. Kita minta kepada Allah, semoga salat kita, puasa kita, zakat kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya benar-benar
kemarin dipertemukan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan sujud khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta dikeluarkan dalam rumahnya Allah ini, dalam bumi ini, dalam tempat ini, dalam keadaan tertulis termasuk orang yang minal aidin, orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah dalam pertemuan Ramadan kali ini, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih sehat, lebih barokah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Allah, semoga hajat kita, cita-cita kita, apa yang dicita-citakan, semuanya terkabul. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, dijadikan anak cucu kita anak-anak yang soleh-solehah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita ketika kita puasa, kita membaca Al-Quran tadarus, sholat tarawih dan witir, akan diterima semuanya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang sangat begitu banyak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang puasa seakan-akan dia lemas, letih, lesu, tapi belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebabnya tiada lain dan tiada bukan adalah kita ukukil walidain. Kita senantiasa sering membentak kepada orang tua kita. Kita sering menyepelekan kepada orang tua kita. Kita sering meremehkan daripada orang tua kita. Kita sering mengacuhkan, bahkan pelit kepada orang tua kita. Maka percuma kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bahkan kita ibadahnya ini sangat amat bagus, melebihi daripada ibadah kita seperti malaikat. Tetapi jika perkataan kita menyakiti kepada kedua orang tua kita, maka itu semuanya sia-sia. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat Jibril, seraya malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, apakah mau engkau ya Muhammad mengamini ketika saya berdoa?" Silakan jawab Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berdoa pada akhir di bulan Ramadan ini, tepatnya sama seperti di dalam Idul Fitri ini. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jikalau ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ibadahnya seperti malaikat, tetapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, menangisi daripada kedua orang tuanya selama dia ada atau tidak ada, dan bahkan dia pelit kepada kedua orang tuanya, maka masukkanlah mereka ke neraka-Mu ya Allah." Nabi Muhammad mengatakan, "Amin, kabulkanlah doa malaikat Jibril itu ya Allah." Hadirin kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, seluruh ibadah di bulan Ramadan bagus atau tidak bagusnya tergantung apa yang kita kerjakan kepada kedua orang tua kita. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang ahli ibadah,
Kita sadar bukan ahli dzikir, bukan ahli dakwah, tetapi kita akan mendapatkan ridho Allah. Cara dengan apa? Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita. Itu tidak begitu sulit. Sembahlah Allah, jangan kau mendirikan Allah, tetapi kamu mengajukan daripada orang tua. Justru jadikanlah orang tua itu menjadi ladang ibadahmu. Kalau kita bukan ahli ibadah, ada orang tua kita yang menyempurnakan ibadah kita. Kalau kita bukan ahli dakwah, ahli dzikir, ada orang tua kita yang senantiasa menyempurnakan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di depan kita padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah wa ridali walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ingatlah, ridho Allah itu terletak daripada keriduan orang tua kita, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ketahuilah, siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau Allah membenci dia, tetapi justru orang tuanya ridho dengan anak itu, senantiasa membantu orang tuanya, perkataannya halus, sopan, santun kepada orang tuanya. Walaupun Allah tidak ridho, maka Allah akan ridho atas apa yang anak itu lakukan. Wes Al-Qarni sangat amat dikenal, bukan di dunia saja, tetapi di langit dia pun sangat amat terkenal karena ketaatannya dan kepatuhannya kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebuah kebahagiaan bagi orang tuanya yang masih ada dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan ke surga. Apa kabar ya hari ini saudara? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendirian tak berdaya, dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli kepadanya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Idul Fitri merupakan waktu tepat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dengan mengunjungi dan bersimpuh di depan mereka. Mintalah maaf atas segala kesalahan yang telah kita buat selama ini kepada mereka. Inilah saat yang penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang, menyantuni dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya untuk kita. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan pada orang tua kita, tidak akan setimpa dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari mengingat perjuangan orang tua kita ketika masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa kita. Dengan putus cinta orang tua kita menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaiknya ketika saat mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita namun sekarang sudah lemah seraya.
bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasan yang untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar kita selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun jika orang tua kita saat ini sudah tidak ada lagi bersama kita di dunia, ia mengajak untuk meluangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa-doa kita yang telah kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di dalam sana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bihaqqa hamdi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa ya bitaqwallah faqad fajjal fawzan adzim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina syabi rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.